IWB ingin membahas buat sampean bahwa rumor yang berkembang, ada beberapa isu yang cukup kencang bahwa nasib dari fiction akan ditentukan tahun depan. Nah, ini IWB kan bahas buat sampean semuanya. Kita akan bedah seperti apa update yang bisa share sampai tentang nasib fiction di masa depan. Kita akan bedah setelah ini. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini adalah tempat legend kita ya. Banyak teman-teman yang komen kayaknya kangen sama gudang SBW. Oke, IWB luluskan bersama semuanya dan IWB ingin nunjukin ke sampean. Soalnya banyak yang komen, "CWB kenapa kalau beli Aerox itu lama? Kenapa inden?" Saat ini yang ada di SBW ada NMAX ya. Jadi banyak sekali line up NMAX di sini. Warna hijau ya. Jadi warnanya warna green yang dark green begitu. Ya, ini adalah generasi paling baru dan kemudian juga di sini ada NMAX warna merah. Lalu di sini juga ada Maxi Signature warna hitam. Semuanya NMAX. Lalu di sini juga sama Maxi Signature warna hitam. Di sini ada warna biru ya. Kemudian juga di sini ada warna merah pula. Jadi semuanya NMAX di sini. Bahkan di depan sini pun sama kan menemukan NMAX yang warna Prestige Silver. Lumayan banyak, Cak. Lumayan banyak. Nah, ini juga nih dari sini ya. Ini NMAX semuanya. Ini bahkan kalau kita perhatikan gudangnya cenderung kosong ya. Artinya permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan supply dari Yamaha-nya. Lihat ini NMAX semuanya, dan ini juga NMAX. Nah, untuk motorsportnya, Cak, ini NMAX yang Silver Prestige, yang banyak warna Silver Prestige ya kayaknya ya. Oh, enggak juga sih. Yang hitam banyak nih, yang hitam pokoknya warna gelap banyak, tapi yang merahnya dikit. Jadi kalau kita lihat komposisi merahnya hanya ada dua doang ya, ada 2 unit doang nih, Cak. Nah, kalau untuk motorsportnya ternyata yang banyak adalah WR. Warna yang silver. Silver lagi. Biru maksudnya. Aduh, ini gara-gara sudah kebanyakan sarapan nih. Jadi warna yang biru, Cak, semuanya. Artinya warna yang lain memang kosong. Berarti supply dari Yamaha yang banyak adalah warna biru. Nah, kalau kita ngomong WR, memang motor ini adalah salah satu trail yang menjadi andalan Yamaha. Dan kita tahu bahwa secara spesifikasi engine ini adalah the biggest ya, tertinggi, powernya terbesar, spesifikasinya paling lengkap. Dia ada tachometer, ada RPM-nya, kemudian juga dia secara tenaga di atas rata-rata dari para kompetitornya. Lalu juga dari sisi konfigurasi, dia sudah 4 katup bandingkan dengan lainnya yang hanya 2 katup. Walaupun ada pro kontra, karena kita tahu Yamaha dengan engine yang sudah powerful, ternyata mereka tetap pede dengan menggunakan model teleskopik. Seandainya saja diganti dengan upside down pasti makin jos kandos. Tapi ya itulah pilihan ya. Jadi pro kontra itu artinya ya pilihan. Ada yang senang, ada yang enggak. Lebih serahkan sampean semuanya untuk memutuskan ya. Jadi untuk spotnya ini kita nggak menemukan apapun itu, hanya WR. Dan yang menarik adalah kita menemukan ada, nah di sini, Cak, lihat nih. Di ujung sana tuh ada MX King. Nah, ternyata ya MSB ada nih, Cak, MX King. Walaupun hanya berapa nih? Hanya 5 unit ya. Hanya 5 unit dan warnanya yang ini warnanya paling keren-keren ya menurut IWB, keren semuanya warna yang 2022 akhir ini. Jadi ini adalah warna Tosca campuran hitam ya, sudah IWB share ke sampean pula. Cakep menurut IWB juga, selera buat sampean pokoknya. Lalu ada juga warna yang biru ini, birunya itu biru racing. Biru khas Yamaha banget. Cakep, Cak, karena peleknya jadi clear warna biru dan ini warna merah, putih, ya, jadi dual tone color. Rata-rata Yamaha selalu melakukan sentuhan dual tone color. Dan kalau sama nanya mengenai kenapa Yamaha Indonesia nggak meluncurkan yang generasi terbaru VVA CWB yang 155, ya begini, Cak, nyatanya adalah akselerasi penjualan untuk bebek itu sangat lambat. Jadi itu yang menjadi dasar. Diduga demikian Yamaha kelihatannya agak males-malesan, Cak, untuk memasarkan bebek. Ini aja nih, lihat nih, ini supply untuk bebek itu nggak banyak, itu pun juga nggak terlalu kencang untuk penjualannya. Ini cuma 5 unit aja, kita nggak tahu sih, tapi
Kalau dari akselerasi untuk penjualan masih kencengan jauh lah. Jauh karena porsinya hanya 7% ya. Terus apalagi yang di dalam sini? Ini kosong semua nih, Cak. Ah, ini dia. Hanya ada R15 dan harganya 39 jutaan. Warna biru. Kalau sampai tertarik kontak saja ke Yamaha SPW karena memang unitnya nggak banyak. Supply dari pusat itu nggak banyak. Dan juga ada Yamaha Gear, sementara di sana ada Fazio cuma 1 biji, Cak. Tuh lihat. Fazio aja cuma 1 biji. Nah, tadi WP sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Tekno ya yang jaga gudang ini. Suplai untuk Aerox ini memang sudah habis dari seminggu yang lalu dan belum ada suplai lagi dari pabriknya, dari Yamaha-nya. Dan memang nggak banyak, Cak. Jadi kalau sampai nanya kenapa masih ada upping price, ya mungkin karena rebutan dan beberapa dealer mungkin yaitu tadi untuk mengkompensasi. Masalahnya kalau pemasukannya nggak banyak, sementara pengeluaran untuk karyawannya gede ya mau nggak mau seperti itu. Rebutan, Cak. Kalau sampean nggak mau kena ya agak susah juga sih kalau produk. Karena praktek upping itu mungkin terjadi pada semuanya sih. Selama demand tinggi, ada yang mau bayar lebih, mereka mampu, ya udah agak susah sih memang. Dan kalau untuk Aerox sekali lagi memang nggak banyak suplainya. Jadi kalau sampean nanya kenapa inden, kenapa susah, itu tadi pusatnya itu udah nggak banyak ya produksinya karena memang chip problem kemarin masih terjadi untuk Yamaha. Kalau Honda sudah akselerasi, karena dengar-dengar sih Honda katanya mencari supply yang berbeda, suppliernya maksudnya, kita nggak tahu tapi bener nggaknya. Tapi kalau Yamaha masih tetap sedikit suffering mengenai chip semikonduktor. Jadi itu menjadi masalah sehingga untuk produksi nggak bisa ditekan, nggak bisa di-boost. Jadi teman-teman kalau mencari Aerox pasti agak susah. Sekarang yang banyak NMAX nih, dan NMAX biasanya juga nggak lama, biasanya habis. Rata-rata cepet gitu ya. Jadi gitu. Nah, kita sekarang bahas mengenai motorsport, Cak. Jadi kan IWB ingin membahas ini karena gini, poinnya adalah kenapa Cak IWB bisa memberikan semacam analisa dan update. Nah, kita coba ngobrol sini aja. Jadi gini Kang Mas, kita sudah mengulang-ulang mengenai fiction ini dan memang cukup banyak teman-teman yang berharap Yamaha bisa bergerak tentang fiction generasi yang kita katakan adalah sebuah generasi terupdate. Karena kita tahu bahwa berkat fiction pula yang merubah semua sektor dari persaingan ya, persaingan di kelas sport 50cc yang pada akhirnya, pada ujungnya kita juga bersedih karena 2017 terakhir fiction disentuh dan sekarang sudah memasuki 2022 dan tahukah sampean ketika IWB menerawang ya, IWB menerawang ternyata indikasi fiction ini justru menuju ke arah yang kurang enak ya bosnya Kang Mas ya. Ini R15, sama tahu R15 generasi 4 ini penjualannya percaya nggak? Lebih kenceng yang versi 3. Nah, ini ada dua sisi yang kita analisa. Apakah memang desain ini tidak disukai? Ataukah karena harganya terlalu tinggi? Ya, karena kan terus naik ya. Sekarang aja standar 39 jutaan dan yang tertinggi bisa di angka 46 jutaan kemarin yang versi special. Atau memang tren market sport ini ya secara umum sudah turun semuanya. Jadi ini semuanya akumulasi yang membuat pabrikan sepertinya realistis ya. Bahwa mengembangkan motor yang profitnya kurang ya, yang marketnya kecil, sementara untuk cost pengembangannya besar, akhirnya membuat pabrikan seperti berpikir ulang. Dan itu yang kita tangkap tentang fiction ini. Justru kita berharap ada perkembangan positif. Namun dilalah Cak, lah makin diterawang kok makin IWB makin ngeri ya rasanya ya. Jadi nasib fiction ini bisa ditentukan itu tahun depan Cak. Bisa go atau bisa stop. Itu indikasi atau analisa atau terawangan terserah sampai nyebutnya. Tapi IWB cukup khawatir dengan kondisi ini karena sekali lagi ketika menerawang di akhir tahun 2022 ini justru indikasinya lah kok malah antara mati dan hidup ya. Jadi hidup kayaknya makin susah, mati atau dimatikan atau discontinue atau stop produksi forever itu berpotensi. Dan saya harus tahu bahwa fiction ini memang produksi basisnya hanya di Indonesia. Di luar negeri nggak ada. Di luar negeri tidak fokus ke sana. Artinya Jepang, Yamaha sana sudah berpikir logis bahwa untuk apa mengembangkan sesuatu motor dengan investasi besar jika marketnya semakin kecil, marketnya semakin sekarat. Dan itulah yang menjadi dasar bahwa masa depan fiction ditentukan tahun depan. Nah, kita akan pantau terus seperti apa. Indikasinya akan seperti apa nanti. Ya, kita pantau terus. Yang jelas update terbaru Iwan Banaran hari ini ya langsung dari Yamaha SPW yang saat ini kita nggak tahu kemana Coach Stephen ya, kita akan collab tapi malah hilang nggak jelas. Mungkin masih sibuk beliau, masih rapat atau apa. Tapi dengan kondisi yang saat ini memang kita katakan sulit,
maka fiction akan ditentukan tahun depan dengan potensi justru menuju ke yang negatif. Semoga saja semua analisa dan terawan ini meleset, artinya fiction nanti akan ada generasi yang benar-benar fresh, yang baru, yang lebih jos gandos desainnya. Ya sebenarnya desain aja. Kalau untuk powernya sudah oke banget, fiturnya jos gandos, tidak ada yang menyamai karena memang terbaik di kelasnya, akan tetapi hanya faktor desain yang membuat teman-teman sepertinya agak enggan untuk membeli fiction yang terbaru ya. Apalagi kemarin kan Yamaha SPW sempat melakukan diskon 10 jutaan ya, terendap 4 tahunan. Artinya apa? Memang fiction ini suffering dan fiction ini realistis bahwa Yamaha sepertinya agak enggan untuk melakukan sentuhan dan berpotensi malah justru akan dimatikan selamanya. Ini hanya analisa terawangan yang terbuka meleset, jadi belum tentu akurat. Kita berharap justru terawangan IWB ini salah sehingga akan ada new fiction ya. Kita tunggu saja seperti apa nanti. Oke Kang Mas ya. Jadi ini fakta buat teman semuanya, kondisi gudang ya Yamaha yang ternyata memang nggak banyak, Aerox banyak yang kosong. Juga kemudian motorsportnya justru juga kita hanya menemukan ada WR series ya. Untuk yang MT25 itu ada ya, ada satu, masih tersisa satu unit, warnanya biru apa ya kalau nggak salah. Sama segera kontak ya SPW, dan itu suplainya nggak banyak Cak. Mungkin sebulan aja belum tentu satu. Termasuk R25 itu benar-benar itu rare item ya, karena memang supply dari pusat juga sangat-sangat jarang. 2 bulan satu belum tentu, apalagi fiction Cak. Sudah seperti produk dalam mimpi Kang Mas, karena nggak pernah kelihatan ya. Jadi itu aja update kebenaran. Bosman semuanya menekankan bahwa motorsport saat ini memang suffering untuk Yamaha. Mungkin tidak hanya Yamaha, Honda juga demikian, Kawasaki juga demikian. Ya, itu aja update kebenaran. Semoga mencerahkan. Saatnya sholat Jumat di Cak. Dan seperti biasa, ojo lali sama sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.